Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry Amsari di U Radio, musik asik nada kritis. The one and only Kunto Aji. Aku berserah semakin malam, semakin lirih suara terdengar. Mengapa dunia tak adil? Luka yang basah masih terasa, tak ada maaf sempat terucap. Aku hanya ingin merasakan damai. Jiwa yang tertawa, aku memaafkan. Hati yang berlubang, aku memaafkan. Agar yang keruh terurai luruh, agar hatiku semakin teduh, Aku hanya ingin merasakan damai. Jiwa yang tertawa, aku memaafkan. Hati yang berlubang, aku memaafkan. Aku memaafkan. Aku memaafkan. Aku hanya ingin merasakan damai. Jiwa yang tertawa, aku memaafkan. Hati yang berlubang, aku memaafkan. Aku memaafkan. Aku memaafkan. Du-du-du-du-du. 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 Du-du-du-du-du.
Wah, kalau boleh bertanya dan harus dijawab jujur oleh Mas Kun atau Mas Aji sih yang ininya Sama aja ya. iya. Sama aja, bener. Eh, yang harus dijawab jujur oleh Mas Kun adalah soal lagu Jernih ini. Mas Kunto Aji suka yang versi mana? Versi Kunto Aji himself atau bersama It Gitaf? Oh. Em, Ragu kan? langsung lagu. Mana yang paling Dimensinya beda sih. Mungkin kalau yang versi sendiri itu lebih berasa personalize-nya Personal, karena ya. ada lirik aku berserah semakin malam, semakin lirik suara iya. terdengar. Itu kan kesendiriannya Iya, semakin iya, berasa. Tapi kalau sama Gita secara musikal tuh lebih seru, Iya, lebih ada. enak. Tapi aku bukan karena ada dirimu ya, aku agak lebih suka yang sendiri. Oh gitu. Ya, entah kenapa ya, mungkin karena itu 5 tahun atau berapa tahun lagu itu ya. Oh lagu ini Satu tahun yang 2023. yang berdua ini kan. Iya. Eh, Saya bilangin Gita loh. ya dia kan lagu enaknya juga banyak. Banyak ya. Ngapain numpang lagu enak orang lain ya. Tapi kata maaf berulang-ulang itu, ya aku tahu ini lagu cinta lah atau apapun ya. Ya. Tapi di aku sendiri itu kayak perlu nggak memaafkan pemerintah gitu ya, kayak maaf, kayak mau refleksi tugas paling berat sebagai manusia itu adalah memaafkan kan. Ya. Tapi dirimu boleh cerita ini lagu ini sebenarnya ceritanya apa sih? Sebenarnya memaafkan itu kan isu yang pasti kita hadapi Ya, sehari-hari gitu dan ya. bahkan setiap saat kita pasti menemukan sesuatu yang ingin coba untuk kita maafkan. Ungkapkan. Termasuk adalah yang paling sulit yaitu memaafkan diri kita sendiri. Ya. Dan yang lebih sulit lagi yaitu memaafkan diri kita sendiri karena kita belum bisa memaafkan Orang lain. orang lain. Ya. Dan itu Pemerintahan sendiri. dan itu sebuah proses kan ya, Bang ya. Nggak Jadi mudah, maksudnya nggak mudah. Ya. nggak mudah gitu dan aku menciptakan lagu ini tuh sebagai bagian dari prosesnya itu, menemani prosesnya gitu. Itu berupaya memaafkan diri sendiri atau kesalahan orang lain. Siapa nih orang bisa menciptakan lirik-lirik nih? Ini figur orang atau figur imajinatif yang timbul di kreatifmu atau ada teman cerita ya? Iya pasti ada seseorang gitu. Maksudnya yang menulis Enggak, yang membantumu menuliskan inspirasinya. cerita di lagu. Ya pasti kita pasti punya seseorang lah, Ya, Bang, yang pengen kita udahlah lewat. maafkan, kita relakan gitu. Apalagi orang-orang yang misalnya udah nggak ada gitu, yang sudah tidak bisa kita berdamai secara langsung dengan dia. Maka gitu. ada kalimat itu ya. Aku hanya ingin merasakan damai. Itu pilihan nadanya, walaupun aku buta nada, ini perlu dipertegas. Pilihan nada dan pilihan kalimatnya tuh kayak apa? Tersimpan di sini ya. Ya. Kayak ahli nujum juga ya. Ahli nujum. Ya, itu aku hanya ingin merasakan damai. Itu tersimpan betul. Terima kasih. Tapi yang aku agak bukan bukan ingin mengulas, tapi agak amazed ya pilihan diksimu. Ya. Dan diksi itu tidak mungkin tercipta dari buka kamus-kamus bahasa Indonesia. Tapi pasti pengalaman membaca, berkomunikasi, sehingga lahir diksi-diksi yang menawan. Bahkan kata-kata aku sampai cari tuh saudade itu ini apa lagi sampai cari di kamus bahasa Indonesia untuk mengungkapkan soal rasa kerinduan yang mendalam ya, romantisme itu. Romantisasi sesuatu yang lewat. Dari mana daya bacamu itu muncul, sejak kapan kan? Bisa aja laki-laki kan kalau patah hati baca novelnya patah hati Kali Gibran misalnya. Tapi ini kan bukan proses setahun 2 tahun, nih proses panjang nih. Melahirkan orang dengan diksi-diksi sangat menarik. Aku ngikutin dirimu loh di American Idol. Indonesian Idol ya. Ya waktu itu mungkin karena banyakkan lagu orang lain ya. Begitu dirimu buat
bawa lagu sendiri dengan diksi sejak kapan dan berapa banyak buku dimakan gitu ya. Sejak kapan tuh? Sebenarnya kalau kebiasaan baca mungkin dari kecil karena ya alhamdulillah orang tua tuh selalu menyediakan bacaan gitu Bang. Zaman dulu kan koran, terus ada satu majalah yang jadi favorit saya tuh majalah Intisari itu zaman dulu. Intisari. Intisari itu Penerbit fakta-fakta. Kompas. Iya. Ya betul Itu betul. isinya bener-bener menarik buat saya, bagus-bagus gitu. Cuman tapi yang jadi hal yang mungkin agak berbeda ya, itu saya justru menurut saya kemampuan menulis saya tuh banyak dari membaca artikel di koran. Hah? Kolom-kolom gitu. Bahkan tidak ada ruang romantisme di dalamnya. Iya, bukan syair Bang, karena Bukan di situ mendapatkan diksi, mendapatkan struktur. Yang baru ya. Iya, dan cara-cara bertutur itu kan kalau kolumnis itu kan selalu bagus-bagus tuh Bang tulisannya. Iya. Mas Babang juga kan nulis ya. Oh iya. Sekarang sudah sekali-sekali aja nulis. Tapi dari sana ya unik ya. Iya, justru Unik saya ya? baca. Jadi kalau ditanya Mas sering baca buku penyair nggak? Ya baca, tapi nggak yang segitunya. Justru dari inspirasi dari penyair enggak, justru saya lebih seneng baca artikel. Olah katanya di sana ya. Iya. Intisari. Ini Intisari. malah kayak Pada fans tahu gue ya? nggak ngerti ya. Intisari apa coba deh Intisari. Dikira Bisa- minuman lagi nanti. Intisari itu apa proyek Kompas untuk majalah-majalah yang isinya pengetahuan lepas itu. Iya. Kaya sekali. Kadang-kadang kita tahu sebuah peristiwa dari Intisari kan. Iya. Dia mendalami lebih banyak dalam hal itu. Tapi ini sesuatu penjelasan yang menurutku nggak agak masuk akal dengan kalimat dirimu yang tuh romantik ya apa ya yang coba digambarkan. Bahkan Nana aku lihat nangis loh Oh iya. dengan respon Iya, Bang. baju muka lagu-lagumu gitu ya. Oh iya. Jadi kayak masuk gitu ya, dan kita mendengarkannya juga masuk ya. Istriku salah satu yang Oh, hobi iya. mendengar lagumu ya. Itu ya, romantis betul gitu ya. Jadi kalau tidak dari bacaan, mungkin peristiwa hidup juga yang membawa pilihan diksi itu ya. Mungkin Iya. di kepalamu sudah banyak rangkaian kata, tiba-tiba ada peristiwa tadi soal kehilangan dan harus memaafkan, melupakan dan segala macam. Seberapa banyak sih penderitaan hidup yang dilewati? Mana lebih menderita dengan jadi warga negara di sebuah Itu udah otomatis jalur surga gitu. jalur surga? Ya ada pengalaman personal itu yang Iya, ada membuat pengalaman hidup. romantis. Ya, tapi yang jelas emang maksudnya yang tidak saya baca tuh justru syair Bang. Syair itu saya tidak terlalu tidak mengkonsumsi. terlalu. Tapi Itu aneh betul. diksi-diksi justru malah dapat dari koran dan Koran, artikel gitu, dan kalau soal pengalaman hidup memang mungkin saya termasuk orang yang sensitif gitu ya. Sensitif maksudnya peka gitu, perasa. Jadi Iya. Gen Z kadang juga dong romantis. berarti. Kadang satu kejadian-kejadian tuh bisa saya romantisasi sendiri, walaupun sebenarnya saya bukan orang yang sharing ke orang lain itu juga Bang. Jadi masalah dipendam sendiri gitu. Maka diksi lahir di tulisan Di atas kertas itu sudah dari dulu sudah- tuh. dari SMP saya sudah suka Tulis. bikin lagu. Dulu lagu saya pertama yang diperdengarkan ke orang lain itu waktu saya SMA, saya ikut lomba nulis lagu RRI. Waktu itu ada kejadian teman saya meninggal tawuran Bang. Itu sempat masuk berita nasional tuh di SMA saya. Terus saya bikin lagu buat teman saya itu, terus menang di RRI, sempat direkam dan segala macam. Tapi sayangnya sekarang rekamannya nggak tahu. Tapi gimana. lagunya masih ingat. Wah, udah lupa lagunya Wah, juga. Harta berharga yang Iya. harus kita temui. Nanti itu. pengen saya ini lagi. WRRI itu, wah, dari kecil SMP ya. SMP terus SMA yang menang lomba itu. Oke. Itu lomba RRI yang baru kayaknya, bukan RRI lomba karya cipta lagu dulu. Oh iya, RRI, iya. enggak Iya, ya. Bu. Tingkat sekolah itu Bang. Ya, salah satu yang kita senang dari lagumu, terutama ketika kemudian segala perasaan perlu disimpan. Ya. Kan tidak semua perasaan harus ditumpahkan kan. Iya. Lalu kayak membiru gitu ya. Ini bridging ke Bridging. kita ingin mendengarkan sebuah lagu yang menurutku sangat terkenal ya. Pilu Membiru itu. Kita ceritakan nanti kenapa diksi ini muncul. Sejahat apa peristiwanya. Pilu Membiru dari Kunto Aji. Terima kasih Pak.
Akhirnya ku lihat lagi sederhana tanpa banyak celah wangimu berlalu. Akhirnya ku lihat lagi jemarimu yang bergerak bebas seiring tawamu. Tak ada yang seindah matamu, hanya rembulan. Tak ada yang selembut sikapmu, hanya lautan. Tak tergantikan, oh walau kita tak lagi saling menyapa. Akhirnya ku lihat lagi, akhirnya ku temui, oh yeah, tercekat lidahku. Masih banyak yang belum sempat aku katakan padamu, oh, masih banyak yang belum sempat aku sampaikan padamu, oh, masih banyak yang belum sempat aku katakan padamu, oh, masih banyak yang belum sempat aku sampaikan padamu, oh, tak ada yang seindah matamu, hanya rembulan. Tak ada yang selembut sikapmu, hanya lautan. Tak tergantikan, oh walau kita tak lagi saling menyapa. Waduh. Untuk lagu ini saya termasuk yang tidak percaya kalau ada perempuan yang dinyanyikan lagu ini untuk menyatakan cinta, dia tolak kayak gitu. Kalau dia bisa nyanyi bagus itu ya, pasti diterima deh kayaknya. Ini lagu tentang apa sebenarnya? Ya pasti cinta nih. Tapi iya. kok sehebat itu ya? Wah, ini penerjemahan yang unik nih, menarik nih, Bang. Tapi sebenarnya kalau banyak orang yang menerjemahkan lagu ini, tapi saya memang bebas ya orang mau menginterpretasikan apa. Cuman banyak yang menginterpretasikan lagu ini sebagai lagu kehilangan, Bang, sebenarnya. Hah? Kehilangan, karena kan masih banyak yang karena belum sempat aku sampaikan. Aku sampaikan baru aku. Nah, itu biasanya adalah saya sendiri juga kalau menyanyikan lagu ini pasti keinget almarhum Ibu. bapak. Oh, bapak. Iya, almarhum bapak. Jadi ya lagu ini sebenarnya tentang Cinta kepada ayah. Tentang menemui trauma kita, menemui orang-orang yang ada beberapa orang yang ketika kehilangan
itu dia berusaha untuk denial, masih di Ya, fase dia berputar-putar di sana iya, aja. dan tidak menemui itu gitu. Ya saya sempat ada di masa itu gitu, Oh. dan saya datang ke profesional gitu, ke Hmm. psikolog, ya harus ditemui itu rasa dukanya itu. Harus dihadapi gitu. Dihadapi dukanya itu sebelum kita bisa berdamai dengan itu. Jadi saya dan istri saya salah ya menerjemahkan lagu Gak ini. apa-apa, gak apa-apa, itu Tapi malah bagus. kalimat itu ya, tak ada yang seindah matamu, Iya, hanya rembulan. iya. Tak ada yang setenang senyummu, selembut sikapmu, Hanya lautan. hanya lautan. Iya. Itu dan Buat merayu juga bisa sih, Bang. iya kayak nggak mungkin ditolak ya kan. Tapi ada yang lebih dalam dari itu ya. Iya. Dan pilihan kata itu loh yang artinya dirimu mau menjelaskan satu peristiwa ke lagu dengan berbelok ya, dengan Iya. memilih diksi yang Iya. lebih cantik, nggak lurus ya. Iya, iya. Tapi kata itu loh, kata itu. Dulu sama Nyonya nembaknya pakai lagu apa? Ini kayaknya berhasil deh. Kalau misalnya yang saya sering hadapi dalam rumah tangga ya, ya pastilah istri kita akan ada kekecewaan dengan kita ya. Tapi aku yakin ya, aku bisa menyelesaikan banyak persoalan rumah tangga kalau bisa menyanyikan lagu ini. Tak ada yang seindah matamu, hanya rembulan. Nah, selesai tuh. Nggak jadi masalah gaji dan lain-lain. Tapi tahu nggak, lagu ini bisa menyentuh banyak orang, terutama pasangan kita. Dan itu satu hal yang kita harus berterima kasih kepada Kunto Aji. Wah, terima kasih, Bang. Membuat seni bermusik kita tetap berada di fase dan level yang berkualitas. Terima kasih, Bang. Seriusan saya sedang tidak pick up line karena ada Kunto Ajinya. Dan itu membanggakan karena yang nulis lagu ada anak muda yang harusnya ya ini aset berharga dalam dunia musik Indonesia. Terima kasih. Tapi saya itu nggak percaya orang sebaik dengan pilihan diksi seperti ini tiba-tiba gusar dengan pemerintah dan keluarlah dengan, walaupun pilihan diksimu masih sangat baik dibandingkan yang lain marah-marah ya, tapi saya rasakan diksi itu ada kemarahan yang disimpan. Kenapa tiba-tiba gusar dengan MBG gusar dengan ini gusar, seorang Kunto Aji dengan diksi yang menawan gitu ya, kan bisa juga bilang kepada Pak Dadan ya, tak ada yang seindah MBG, hanya omprengmu gitu ya. Kenapa tiba-tiba memilih, kenapa panggilan itu muncul? Apa ya sebenarnya kita sebagai seniman itu kan tadi saya bilang bahwa saya orang yang sensitif gitu kan, Iya. menangkap ruang gitu. Jadi ya memang walaupun lagu-lagu saya terutama di 2 album terakhir membicarakan soal pencarian ke dalam, kedamaian diri, wellness dan segala macam, tapi kan kalau kita bicara soal itu biasanya berhubungan dengan dikotomi kendali kan ya, Bang ya. Maksudnya mana hal yang bisa kita kendalikan, mana yang tidak. Tapi sekarang kan mau kita hanya sekedar peduli dengan hal yang kita bisa kendalikan kan juga tidak bisa, karena hal-hal di luar ini sudah mempengaruhi kehidupan kita secara langsung gitu. Semuanya sudah begitu dekat, masa depan anak kita dan segala macam. Dan ini sebenarnya kan tidak hanya dialami kita saja, tapi secara global situasinya memang sedang memanas. Dan saya percaya sebagai orang Jawa juga ya, maksudnya ada itu gitu kan, bahwa kita memang memasuki zaman edan gitu. Dan untuk menjadi waras tuh ya memang harus kita harus komunal, bergerak bersama-sama ya. Dan sebagai seorang seniman, tugas kita kan adalah menangkap sebuah zaman itu menjadi sebuah rekam zaman gitu kan. Jadi kalau walaupun lagu cinta yang saya tulis, tapi cinta di zaman apa gitu. Ya, tapi kami berterima kasih loh ketika ada seorang yang besar di dunianya merasa adalah bagian dari seluruh warga negara yang harus peduli. Menuliskan di X itu bukan bagi saya, untuk seorang Kunto Aji untuk terlibat
merasakan suasana bersama itu adalah sebuah anugerah juga bagi publik ya, dan tentu itu menyenangkan ya. Kunto Aji ngomong gini loh gitu ya. Karena kita tuh capek juga, artis-artis misalnya seniman-seniman lebih banyak mempertontonkan gosip-gosip yang sebenarnya juga tidak diperlukan sebagai konsumsi publik. Nah, begitu dirimu bicara berbagai kebijakan, ini sudah jelas-jelas bermasalah, terutama Agustus kemarin kan, tahun yang lalu ketika rame-rame karena ada yang dilindas dan lain-lain. Itu sebuah hal yang luar biasa. Tapi saya nggak tahu kalau dilihat dari dirimu bertutur tadi, kalau suatu waktu Kunto Aji menuliskan lagu politis, mungkin bisa dengan cara yang terjebak kita dengan oh ini lagu cinta, oh rupanya cerita soal orang tua gitu ya. Itu pemaknaan yang luar biasa. Mudah-mudahan ya siapa tahu Mas Kunto Aji mau cerita soal rimpang gerakan publik ya. Soal kekecewaan dengan pemerintahan dengan diksi yang tidak kami sangka-sangka. Someday. Amin. Mudah-mudahan. Tapi kita mau beralih ke satu lagu terakhir pilihan Mas Kunto Aji untuk publik. Ini Bisa lagu ceritakan paling baru. lagu paling baru ini soal apa? Enak didengarnya kapan gitu. Lagi sore hari, sarapan pagi, atau lagi merenung di malam hari. Tapi ini ada fakta menarik. Ini fakta lagi. Wah, lagu ini penuh misteri ya. Kayak Kunto Aji sedang memainkan perasaan kita deh. Kita merasa patah hati, rupanya lagunya lain. Ini salah satu yang judul lagunya adalah Berani, Bang. Berani judul lagunya. Ini adalah pembuka dari album keempat saya. Judul albumnya Berani gitu. Terus ada banyak perubahan dari secara visual lah segala macam. Tapi satu hal yang pasti penulisannya itu huruf B-nya kecil, tapi huruf lainnya besar. Jadi B-nya kecil, E-R-A ini. Nah, ini orang di sini, Jawa nih aneh-aneh. Disinilah saya pengen bilang sama Bang Ferry. Waktu itu saya pengen gini. Keberanian menurut saya adalah yang kita butuhkan sekarang. Keberanian bukan hanya sekedar untuk bersuara, Bang, tapi keberanian untuk mencari kebahagiaan itu sendiri. Keberanian untuk menghadapi, karena yang ada di dunia ini berita-berita membuat kita merasa takut kan. Dan takut tuh emosi yang menimbulkan hal-hal yang negatif. Termasuk koruptor kan takut miskin ya, Mas. Iya benar kan, Bang? Takut miskin. Kalau itu hal-hal yang negatif tuh timbul dari rasa takut. Sedangkan keberanian itu menimbulkan cinta. Dan sebaliknya, cinta menimbulkan keberanian. Makanya saya memilih judul ini, pembuka album saya adalah Berani. Nah, terus saya menulis itu, judul lagunya adalah Berani. Dengan ejaan biasa, B-nya besar, yang lainnya kecil gitu. Kok kayak tidak yakin ya gitu. Kayak hanya sebuah kata di kalimat yang disematkan. Padahal ini keberanian kan seharusnya sesuatu beda yang besar. Terus coba saya tulis huruf kapital semua, Berani gitu. Kok kayak tidak manusiawi dan kayak marah. Satu kayak marah, yang kedua tidak manusiawi. Tidak ada orang yang benar-benar berani gitu. Nah, di sini ceritanya, Bang. Belum selesai, Bang. Saya melihat video Bang Ferry. Bohong nih. Sumpah, ini demi Allah sumpah. Bang Ferry dan Mas Dandi adalah dua orang yang menurut saya paling berani di negara ini. Lah, Bang Ferry sempat ditanya, Bang Ferry ada rasa takut gak sih? Saya ingatkan Mas Kunto Aji, kalau Mas Kunto Aji memuji dan ditonton oleh istri saya tuh bisa begini loh di rumah. Kunto Aji loh. Ini demi Allah, Bang. Demi Allah, makanya waktu Bang Ferry bilang, Mas saya mau gini, ayo kita ke sana gitu. Itu video itu membuat akhirnya saya menuliskan kenapa B-nya kecil, karena saya yakin keberanian itu dimulai dari hal-hal kecil. Kalau nggak salah Bang Ferry juga waktu itu menjawab bahwa saya ada rasa takut. Saya takut ya. Tapi saya lawan karena ini sesuatu yang penting. Berarti kan orang kayak Bang Ferry yang bisa semua diomongin aja ada rasa takut ya gitu. Dan itu kan berarti yang kita butuhkan sekarang, keberanian dan cinta. Itu, Bang. Aduh. Anak pertama saya ngomong apa lagi ya? Kunto Aji. Waduh. Tapi itu beneran ya? Iya, salaman dulu, Bang.
Salaman dulu Bang. Dandi bisa nangis. Wah, makasih. Sama-sama. Respect. Saya bakal diketawain nih sama mereka. Kunto Aji berani dengan huruf B kecil. Oke, let's go. Mereka fans Mas Kunto Aji nggak percaya tuh. Beneran ini serius? Berani Ini enggak. tuntut saya. Ini enggak. Lihat video Bang Ferry. Wah, ini. Oke. Jangan lagi kau tanya kemana ku bawa hidupmu. Simpan buku yang ku beri, di sana tertuliskan mimpi-mimpi besarku. Kau takkan melihatku takut, akan ku pakai sebagai jubah. Dan sementaranya itu, aku berani di matamu, melatih. Sehancur apapun itu, aku akan menjagamu. Tak perlu lagi mencari. Di mana panggil namaku, langit terbelah untukmu. Aku berbagi lelahmu. Kita mulai lagi dari puing-puing, dari hal terkecil terasa, asal kau percaya. Melatih. Sehancur apapun itu, aku akan menjagamu. Tak perlu lagi mencari. Di mana panggil namaku, langit terbelah untukmu. Aku berbagi, melatih. Sehancur apapun itu, aku akan menjagamu. Tak perlu lagi mencari. Di mana panggil namaku, langit terbelah untukmu. Aku berbagi lelahmu. Saya itu kepikirannya ngundang Mas Kunto Aji yang nangis bakal fans yang ibu-ibu di depan ya. Tapi begitu background lagu terakhir dan semua aktivis punya relasi berbeda dengan keluarganya. Iya. Dan begitu dirimu ceritakan itu, kok itu mengitariku agak berbeda ya. Terima kasih Mas Kunto Aji. Mudah-mudahan Dandi juga nangis dengar lagu saya nggak mau cengeng sendirian di depan publik ya. Dan terima kasih banyak lagu ini. Mudah-mudahan Mas Kunto Aji mau persembahkan untuk banyak aktivis yang ada, terutama teman-teman di daerah Ya. yang
ditekan Iya. di kekuasaan, tidak seperti kami yang mungkin sorotan media akan menjaga kami, Iya. orang seperti Kunto Aji bahkan mendengarkan kami, tetapi jauh di daerah-daerah sana ada aktivis yang dipotong jarinya, ada yang dipukulin kepalanya, dan kasusnya hilang. Tidak ada yang bertanggung jawab. Mudah-mudahan Mas Kunto mau sharing kekuatan lagu ini untuk teman-teman di sana. Assalamualaikum. Melihatku Ya. takut, Waalaikumsalam warahmatullahi akan ku pakai sebagai jubah. Dan sementaranya itu aku berani di matamu, oh, melatih. Sehancur apapun itu, aku akan menjagamu, oh, tak perlu lagi mencari. Di mana panggilan